Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munif Sulaiman dari NIM 188620111028 dengan mata kuliah konseling individu. Nah, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik dasar konseling tahap 3, mengembangkan inisiatif. Dari presentasi ini bertujuan untuk yaitu satu, mengetahui teknik dasar konseling untuk mengetahui cara mengembangkan inisiatif, dan untuk mengetahui pemberian penguatan atau konseling, dan untuk mengetahui cara mengindividualisasikan langkah-langkah teknik dasar konseling. Ya, kita langsung saja ke materi. Ya, masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang pelaksanaan bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan pekerjaan profesional, khususnya dalam pelaksanaan konseling individu. Dalam konseling individu, konseli diharapkan dapat mengubah sikap keputusan diri sendiri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan kesejahteraan pada diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Nah, konseling individu atau perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Layanan konseling perorangan atau konseling individu adalah jantung hatinya pelayanan konseling secara menyeluruh. Sebagai suatu pekerjaan profesional, seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi dan keterampilan tertentu untuk menunjang keberhasilan konseling. Nah, dari pengertian inisiatif, inisiatif ini merupakan suatu bentuk kesadaran yang muncul dari setiap pribadi untuk mengerjakan suatu hal. Inisiatif juga yang berhubungan dengan profesi konselor adalah inisiatif untuk mengembangkan profesi konselor. Inisiatif atau kesadaran yang dimiliki oleh konselor di Indonesia masih sangat kurang. Terlebih lagi konselor sekolah untuk mengembangkan profesi menjadi lebih dipandang oleh profesi lain. Nah, diyakini bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah suatu profesi yang profesional dan memenuhi persyaratan untuk dikatakan profesi yang profesional. Namun berhubungan dengan perkembangannya masih tergolong baru, terutama di Indonesia dewasa ini. Pelayanan bimbingan dan konseling belum sepenuhnya mencapai persyaratan yang diharapkan itu. Nah, Misalnya saja masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang guru bimbingan dan konselingnya atau konselornya yang menggeluti dunia konseling oleh berbagai pihak dengan latar belakang yang bervariasi. Sebagian besar di antara mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Dalam mengembangkan inisiatif, tugas yang paling penting dalam membantu klien mengembangkan inisiatif adalah menetapkan atau merumuskan tujuan. Kata tanya dasar yang digunakan untuk menetapkan operasi dari tujuan itu adalah siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dalam operasi-operasi ini akan mewujudkan semua unsur yang diperlukan
untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama menetapkan komponen. Nah, komponen di sini itu mendeskripsikan siapa dan apa yang terlibat dalam tujuan. Nah, komponen itu adalah benda atau label yang melekat pada orang atau benda. Yang kedua, menetapkan fungsi. Nah, fungsi ini mendeskripsikan apa yang dikerjakan orang atau barang. Fungsi adalah kata kerja yang mendeskripsikan aktivitas. Yang selanjutnya menetapkan proses. Nah, proses di sini mendeskripsikan alasan atau metode yang memungkinkan komponen itu akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya. Proses adalah kata keterangan yang memodifikasi fungsi atau kegiatan. Yang selanjutnya menetapkan kondisi. Kondisi mendeskripsikan di mana kapan fungsi yang telah disebutkan terdahulu akan terjadi. Kondisi adalah kata keterangan yang mendeskripsikan fungsi. Yang selanjutnya menetapkan standar. Standar yaitu mendeskripsikan seberapa baik fungsi itu dikerjakan, dan standar juga merupakan kata keterangan yang mendeskripsikan atau menjelaskan fungsi. Yang selanjutnya mengomunikasikan tujuan operasional. Nah, setelah konselor berhasil membantu klien merumuskan tujuan secara operasional dan dapat diukur melalui hasil tujuan atau hendaknya dikomunikasikan kembali kepada klien. Yang selanjutnya kita mengembangkan program. Dalam inisiatif mengembangkan program. Program adalah proses langkah demi langkah untuk mencapai tujuan. Dengan ditetapkannya tujuan, maka program dapat dikembangkan. Yaitu ada 3 tahapan ya. Maaf, di sini saya menuliskan cuma di PowerPoint 2 tahapan. Kurang 1 tahapan, yaitu membantu klien mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan program. Yang kedua, membantu klien memilih program. Terus yang ketiga itu membantu klien mengatur langkah-langkah program. Nah, dalam membantu klien mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan program. Pada program adalah prosedur langkah demi langkah. Untuk mencapai tujuan dengan ditetapkannya tujuan, maka program tersebut dapat dikembangkan. Yaitu membantu klien mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan program. Kemungkinan-kemungkinan program tersebut diidentifikasi bersama antar konselor dan klien dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, apakah itu melalui brainstorming atau melalui saran atau teknik lainnya. Yang kedua, membantu klien memilih program. Nah, agar konselor dapat melakukan hal ini, ia memerlukan keterampilan yang lebih, keterampilan komunikasi yang memungkinkan memberikan support dan tantangan yang berkelanjutan. Keterampilan tersebut adalah pengujian alternatif program-program yang telah diidentifikasi dengan menggunakan lembar keseimbangan. Di sini lembar keseimbangannya yaitu menggunakan penguji alternatif program, yaitu setelah diidentifikasi beberapa alternatif
apa program, maka tugas konselor berikutnya adalah klien menguji setiap alternatif tersebut, yaitu apakah alternatif per program itu menguntungkan atau sebaliknya merugikan. Yang kedua, kriteria untuk memilih suatu program. Nah, untuk memilih suatu program, yaitu program harus konkret dan spesifik. Nah, program harus konkret dan spesifik, yaitu agar apa? Agar dapat dilakukan dalam bentuk tindakan. Nah, program juga harus dapat diukur. Kenapa? Hubungan antara program dan dipenuhinya tujuan harus dapat dibuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, maka tindakan tersebut mungkin untuk menentukan apakah klien berpartisipasi di dalamnya atau tidak. Yang selanjutnya, program itu harus realistis. Dalam kriteria untuk memilih program, yaitu program harus realistis karena program harus sesuai dengan resources yang dimiliki klien. Di bawah kontrolnya memungkinkan jika dilihat dari lingkungannya dan dimiliki oleh klien. Selanjutnya, program harus memadai. Program harus menyumbang secara kuat untuk mencapai tujuan. Nah, kadang-kadang kita atau dalam tujuan tidak terpenuhi karena program tidak cukup memadai atau karena relevan walaupun memadai. Yang ketiga, membantu klien untuk mengatur langkah-langkah program. Nah, di sini ada 3 langkah pengaturan program, yaitu mengembangkan langkah awal, terus mengembangkan langkah pelantara, yang ketiga mengembangkan sub langkah. Nah, mengembangkan langkah awal, yaitu adalah yang paling mendasar yang harus kita tempuh oleh klien. Karena itu langkah awal hendaknya menjadi landasan program. Yang kedua, mengembangkan langkah pengantara. Langkah-langkah pengantara menjembatani gap antara langkah pertama dengan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan sub langkah. Sub langkah adalah bagian-bagian dari suatu langkah, yaitu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai langkah tersebut. Yang selanjutnya, merencanakan jadwal. Nah, proses mengembangkan inisiatif berkelanjutan atau berlanjut sampai dengan mengembangkan jadwal, waktu bagi pencapaian tahapan dan tujuan pemecahan masalah klien. Dalam proses mengembangkan inisiatif yang berlanjut sampai dengan mengembangkan jadwal, ini ada 3 tahapan ya, yaitu yang pertama menetapkan waktu penyelesaian, yang kedua menetapkan waktu memulai, yang ketiga memonitoring rentan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya, rencana pemberian penguatan. Rencana pemberian penguatan ini ada 2 tahapan ya, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam penguatan positif yaitu
yang paling potensial untuk menimbulkan gairah kerja klien. Terus yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif ini diartikan sebagai hukuman atau hendaknya ini dihindari. Yang selanjutnya mengindividualisasikan langkah-langkah, ya, mengindividualisasikan langkah-langkah. Maaf. Pada umumnya mengindividualisasikan langkah-langkah ini pada umumnya suatu program terdiri dari langkah-langkah yang diatur secara berurutan, di mana setiap langkah-langkah tergantung pada keberhasilan pelaksanaan langkah-langkah sebelumnya. Yaitu di sini banyak, ada 3 tahapan ya, yaitu mengurutkan langkah dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, dalam tahapan mengurutkan langkah dari yang sederhana ke yang kompleks, ini yang paling mendasar dari alternatif penguatan langkah-langkah kegiatan program adalah penguatan dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang kedua, menguatkan langkah-langkah yang konkret ke yang abstrak. Melalui cara ini kalian dapat bekerja sama dengan lebih produktif. Yang ketiga, mengurutkan langkah dari yang segera ke yang jauh. Dalam hal ini kalian menyenangi langkah-langkah yang diambil dengan pengalaman-pengalaman mereka yang langsung. Nah, dari sini untuk mengembangkan inisiatif, saya menyimpulkan inisiatif itu suatu bentuk kesadaran yang muncul dari setiap pribadi untuk mengajarkan satu hal. Inisiatif ini juga berhubungan dengan profesi konselor, yaitu inisiatif untuk mengembangkan profesi konselor. Nah, inisiatif atau kesadaran yang dimiliki oleh konselor di Indonesia ini masih sangat kurang. Terlebih lagi konselor sekolah untuk mengembangkan profesi menjadi lebih dipandang oleh profesi lain yang diyakini pelayanan bimbingan dan konseling masih satu profesi yang profesional dan memenuhi persyaratan untuk dikatakan profesi yang profesional. Namun yang berhubungan dengan perkembangan yang masih tergolong baru, terutama di Indonesia, ini masih kurang ya. Nah, sekian dari saya. Mungkin dari presentasi saya ini ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar dan berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Nah, sekian dari saya, terima kasih, dan mungkin dari teman-teman yang ingin menanyakan bisa kita diskusikan. Nanti bisa, kalau misalkan saya kurang menguasai atau ada pertanyaan yang saya tidak mengerti, saya akan lemparkan ke dosen pembimbing biar kita mengerti dan jelas. Ya, sekian dari saya. Nanti kalau jenengan mau bertanya, langsung bisa japri aja ya, atau bisa di kolom komentar
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.